semuanya, bertemu lagi dengan saya Nurul Faizakiah dengan NIM K5421059 dari Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini, saya sedang menjalankan program pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP di SMA Negeri 1 Banyudono. Nah, pada kesempatan video ini, kita akan belajar mengenai geografi lagi. Adik-adik udah siap belum belajar tentang geografi lagi? Geografi ini kan belajar tentang alam, bumi, dan lain sebagainya. Pastinya adik-adik mesti merasa kira-kira geografi itu apakah tentang alam saja? Ataukah tentang yang lain-lain bisa dipelajari? Nah, mari kita simak video kali ini. Nah, bagaimana nih kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang sedang sakit, semoga segera cepat sembuh. Dan yang sedang sehat, kalian jaga kesehatannya kalian masing-masing. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran geografi ini, saya mau bertanya nih, apakah kalian sudah pernah ke kebun binatang? Ke Suaka Marga Satwa? Atau ke Cagar Alam? Atau ke Taman Safari? Mungkin di keempat itu kalian salah satunya sudah ada yang pernah ke kebun binatang. Apa yang kalian lihat di kebun binatang? Pastinya kalian ini melihat beberapa jenis flora dan fauna yang ada di kebun binatang. Di kebun binatang kalian melihat apa saja? Gajah, singa, harimau, mungkin sejenis burung, merak, cendrawasih mungkin, ataupun burung maleo. Nah, kalian itu sudah menemukan endemiknya Indonesia. Bu, apa sih itu endemik? Coba, kalian tahu nggak apa itu endemik? Endemik ini merupakan ciri khas dari suatu wilayah. Oke, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini memiliki beberapa pulau. Ya, kita ini memiliki keanekaragaman hayati yang banyak sekali. Mungkin kalian yang kurang mengeksplor, kalian eksplor lah. Kita bisa lihat di Jawa, kalian ada fauna nggak yang ada di Jawa yang kalian ketahui? Contohnya apa saja? Mungkin harimau Jawa, Bu. Oke, harimau Jawa. Apakah harimau Jawa masih ada? Ya, harimau Jawa sudah dikatakan punah. Sudah sejak lama. Terus di Pulau Sumatera, kalian akan menemukan apa di Pulau Sumatera? Ya, di Pulau Sumatera kalian akan menemukan gajah Sumatera. Terus di Taman Ujung Kulon. Ujung Kulon itu mana, Bu? Ujung Kulon itu ada di Banten. Banten kalian akan melihat beberapa banyak sekali fauna yang ada di sana. Terus ciri khasnya dari Papua, mungkin kalian itu sudah tahu semuanya di Papua. Contohnya yang ada di Papua apa, Bu? Banyak. Yang burung tercantik di Indonesia, dia berada di Papua. Apa itu? Iya, burung cendrawasih. Oke, burung cendrawasih dia merupakan burung yang tercantik di Indonesia. Oke, sekarang kita akan memasuki pembelajaran flora dan fauna di Indonesia. Dia yang ada di slide pertama. Kita bisa lihat, di situ terbentuklah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian bisa melihat begitu banyaknya flora dan fauna? Bisa melihat dari Sabang sampai dengan Merauke. Ya, kalian bisa lihat di situ ada Rafflesia. Dia terletak di mana? Di Pulau Sumatera. Bisa melihat dengan burung maleo, ada komodo. Komodo berada di pulau mana? Di Nusa Tenggara. Itu merupakan salah satu endemiknya. Nah, dari berbagai flora dan fauna Indonesia, ya, yang sebegitu banyaknya, dia itu dibagi menjadi dua garis. Mengapa, Bu? Kok bisa dikatakan dua garis? Karena setiap wilayahnya itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Apakah di Pulau Papua dan Pulau Jawa dia memiliki fauna yang sama? Apakah ciri-cirinya yang sama? Pastinya dia berbeda.
Begitu. Nah, garisnya itu dia ada dua, yaitu garis Weber dan garis Wallace. Nah, garis Weber dan garis Wallace itu apa, Bu? Kita akan belajar ya ke depannya ya. Jadi kalian itu harus tonton video ini sampai habis. Oke? Selanjutnya, yang pertama kita bahas yaitu mengenai sebaran flora di Indonesia. Adik-adik bisa melihat gambar yang ada tertera? Ya, itu gambar Kantung Semar. Kantung Semar berada di mana? Apakah hanya di Pulau Jawa? Apakah di tempat tinggal kalian bisa menemukan Kantung Semar? Di Pulau Jawa ada, di Pulau Sumatera juga ada. Nah, sebaran flora di Indonesia ini diperkirakan ada sekitar 4.000 jenis pohon, 1.250 jenis tumbuhan paku-pakuan, dan 5.000 jenis anggrek di Indonesia. Nah, kekayaan alam ini merupakan anugerah bagi bangsa di Indonesia. Kalian itu patut bangga dengan adanya berbagai jenis flora yang ada di Indonesia. Oke, mungkin di Indonesia nggak punya sakura, atau di Indonesia juga nggak punya bunga tulip, tapi Indonesia memiliki flora yang banyak. Dia memiliki ciri khasnya masing-masing. Begitulah flora di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah sebaran flora. Sebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Wallacea, dan yang terakhir flora Papua. Flora Sumatera Kalimantan itu memiliki curah hujan yang tinggi. Jenis floranya itu hujan hutan tropis. Dan contohnya itu seperti apa, Bu? Lumut, jamur, anggrek itu berada di Sumatera Kalimantan. Bunga Rafflesia arnoldi dia juga ada di Kalimantan. Selanjutnya, flora Jawa Bali. Dia memiliki curah hujan yang lebih rendah ke arah timur. Jenis floranya itu hutan hujan tropis. Contoh di Jawa Bali apa, Bu? Banyak. Anggrek juga termasuk. Begitulah namanya flora yang ada di Indonesia. Ketiga, yaitu Kepulauan Wallacea. Kepulauan Wallacea apa, Bu? Apakah Indonesia punya pulau baru? Tidak. Kepulauan Wallacea merupakan 4 kepulauan yang dijadikan satu. Apa saja 4 itu? Yang pertama Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Pulau Maluku. Itu yang dinamakan Kepulauan Wallacea. Nah, Kepulauan Wallacea ini memiliki iklim yang lebih kering dan kelembapan lebih rendah. Oke, di Pulau Nusa Tenggara mungkin kalian juga sudah menemukan jenis anggrek. Ataupun di Pulau Sulawesi juga sudah kalian menemukan anggrek ataupun kantung semar. Dan yang terakhir adalah flora Papua. Flora Papua, apa Bu flora yang di sana endemiknya, Bu? Saya tahunya faunanya saja. Flora yang ada di sana itu eukaliptus. Tahu eukaliptus itu apa? Iya, minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu merupakan flora yang ada di Papua. Dia endemiknya ada di Papua. Itu merupakan sebaran flora yang ada di Indonesia itu dibagi 4. Yang pertama, Jawa Bali. Yang kedua, Sumatera Kalimantan. Yang ketiga, Kepulauan Wallacea. Dan yang terakhir, flora Papua. Nah, itulah flora bagi Indonesia. Oke, tadi adalah sebaran flora di Indonesia ada 4. Bu, kalau misal sebaran fauna ada berapa? Adik-adik tahu nggak sebaran flora fauna di Indonesia ada berapa? Apakah 4, 3, 2, atau 1? Pasti kalian sudah pernah dong fauna di Indonesia sudah mempelajari dari kelas SMP ataupun SD mungkin sudah pernah. Ya, ada 3. Dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Di materi sebelumnya, di flora fauna di dunia, di fauna di dunia menurut Alfred Russel Wallace dibagi 6 zona zoogeografi. Apa saja itu? Ya, yang pertama Oriental, Paleartik, Nearktik, Australian, Ethiopian,
dan Palearktik. Menurut adik-adik sendiri, Indonesia ini memiliki suhu geografinya itu yang mana? Apakah Palearktik ataukah Nearktik? Ya, Indonesia ini ya, dia terdapat zona suhu geografinya terdapat 2. Yang pertama itu apa? 1, Oriental. Yang kedua, Australian. Kenapa dikatakan Oriental? Oriental itu dari mana? Tersebar di mana? Di benua Asia. Kalau Australian, dia tersebar di benua Australia. Ya. Oke, kita bisa melihat peta. Sebaran peta fauna di Indonesia. Itu terlihat ada 2 garis. Yang sudah kita bahas awal tadi, ada 2 garis, yaitu garis Weber dan garis Wallace. Nah, apa sih Bu itu garis Weber dan garis Wallace? Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, dulu kalian sudah pernah dengar. Mungkin gini ceritanya. Indonesia memiliki berbagai jenis keanekaragaman. Kalian tahu, adik-adik tahu mengapa Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang banyak dan beragam? Mengapa Indonesia itu dikatakan memiliki banyak keanekaragaman? Ada yang tahu? Jawabannya 1, karena letak geologis. Letak geologis Indonesia di mana, adik-adik? Iya, di 3 lempeng. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dari dampak letak geologisnya Indonesia ini, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang beragam. Oke, dulu ya ada peneliti yang namanya Alfred Russel Wallace. Iya, beliau adalah yang menemukan 6 zona suhu geografi juga. Nah, kalau di Indonesia juga, menurutnya Wallace, ya, Indonesia memiliki ciri khas yang sama. Namun, ya, setelah diteliti lagi, ternyata Indonesia ini memiliki ciri khas, ciri yang berbeda dari di bagian Indonesia Barat dan bagian Indonesia Timur. Ya, makanya ditarik garis. Namanya garis Wallace. Dan ada peneliti geografi lagi, biogeografi, yang dinamakan Max Weber. Max Weber ini dia juga meneliti lagi di Indonesia. Dia menelaah bahwa di bagian ya Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur memiliki ciri khas yang berbeda. Makanya dia menarik garis lagi, namanya garis Weber. Ya, nah makanya di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australian. Apa itu garis Wallace dan garis Weber? Garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah, yang membentang dari Selat Lombok ya menuju Selat Makassar dan berakhir di Filipina bagian selatan. Ya, garis Wallace itu merupakan garis yang di sebelah sekitaran Sumatera. Di sana, ya, itu merupakan bagian dari benua Asia. Ya, tadi 6 zona geografinya Oriental. Lalu, apa itu garis Weber? Garis Weber yaitu memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan bagian timur, yang memanjang dari Kepulauan Sulawesi dan memanjang ke utara hingga ke Kepulauan Aru. Itu yang dinamakan garis Weber. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai sini? Apakah masih bingung? Apakah itu garis Weber dan garis Wallace? Ini dia. Ini adalah contohnya 3 wilayah sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang bagian barat itu terdapat Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Dan di tipe tengah atau tipe peralihan ada Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dan yang di timur ada Maluku dan Papua. Nah, itu yang dinamakan sebaran fauna di Indonesia. Oke, mari kita membahas fauna menurut karakteristik geologisnya. Wilayah barat atau tipe Asiatis.
Wilayah barat atau tipe Asiatis ini itu tadi mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Contohnya apa? Gajah. Badak bercula 1. Itu merupakan endemiknya dari wilayah barat atau tipe Asiatis. Lalu yang kedua, wilayah tengah dan wilayah peralihan. Itu mencakup Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contohnya apa, Bu? Komodo, anoa, babi rusa. Terus apalagi? Burung maleo. Itu merupakan salah satu fauna yang ada di peralihan atau tipe tengah. Yang terakhir adalah tipe Australis atau wilayah timur. Wilayah timur itu meliputi apa, Bu? Papua dan Maluku. Contohnya apa? Burung cendrawasih. Terus apa lagi? Kanguru. Apa lagi? Oposum layang. Kus, walabi. Itu merupakan fauna yang ada di tipe timur atau Australis. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai flora dan fauna di Indonesia. Pastinya adik-adik sudah paham lah ya mengenai flora dan fauna di Indonesia. Nah, itulah tadi ya sebaran flora dan fauna di Indonesia. Semoga adik-adik paham dengan adanya video ini ya, semakin paham lagi. Tadi di flora Indonesia itu dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama, flora Sumatera Kalimantan. Lalu flora Jawa Bali. Yang ketiga, flora Kepulauan Wallacea. Dan yang terakhir yaitu flora Kepulauan Papua. Lalu kalau misal fauna dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3, yaitu tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Begitu banyaknya ya flora dan fauna di Indonesia. Kalian ya adik-adik yang masih muda ya, kalian itu harus menjaga yang namanya ekosistem yang ada di Indonesia, apalagi keanekaragaman. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar mengenai berita kepunahan, seperti contohnya harimau Sumatera dan harimau Jawa. Apalagi harimau Jawa sudah dikatakan punah sejak zaman dahulu dan tidak muncul lagi. Dan sekarang kita ada harimau Sumatera, dan itu pun populasinya tinggal sedikit. Nah, kalian ya sebagai generasi muda yang masih muda ini, kalian itu ya harus peduli yang namanya lingkungan. Kalian boleh yang namanya pintar dalam teknologi. Kalian tapi bisa yang namanya memanfaatkan teknologi itu ya untuk ya mencari atau ikut volunteer atau ikut pengembangan konservasi. Ya, jangan hanya main game. Ya, kalian itu masih muda, masih sehat ya. Kalian bereksplor lah. Ya, kalian cari ilmu lah. Ilmu tidak hanya didapatkan di sekolah, tapi di lingkungan sekitar. Ya, kalau kalian bisa melihat ya, flora dan fauna Indonesia semakin punah, itu dikarenakan apa? Iya, dikarenakan karena adanya pembangunan dan lahan mereka itu diambil alih. Mereka tidak ada tempat tinggal. Mereka mau tinggal di mana? Ya, selain yang sekarang mungkin ada berita-berita kalau misal gajah ataupun monyet sudah turun ke rumah warga. Ya mereka itu merasa mereka nggak punya tempat tinggal, makanya mereka turun ke permukiman warga. Seharusnya mereka ada di tempatnya masing, tapi karena dia nggak ada tempat tinggal, ya mau di mana lagi? Ya kan, gajah turun di jalanan, ya membentak di jalanan dan lain sebagainya. Ataupun berita tentang gajah yang mati karena tidak ada stok makanan. Itu merupakan berita yang menyedihkan ya, berita kurang mengenakan bagi kita semua yang ada di Indonesia. Makanya kalian yang masih jiwa-jiwa muda ya, tolong kesadarannya untuk selalu menjaga ya, kita sama-sama menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ya. Ingat, kita ini akan menuju negara Indonesia yang emas, bukan generasi yang cemas. Kita generasi muda, kita pasti
bisa. Oke, mungkin sekian dari video yang pembelajaran pada siang kali ini ya. Mungkin kita akan ketemu di video selanjutnya. Jadi kalian jangan bosan-bosan belajar geografi. Kita akan ketemu lagi ya. Geografi itu masih mencakup banyak sekali ya. Jadi jangan bosan-bosan yang namanya belajar geografi. Mari mengeksplor dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.